Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dalam video pembelajaran kimia kelas 11 SMA Islam plus Askia. Kali ini kita akan membahas kelanjutan materi yang kemarin, yaitu tentang teori asam basa. Di dua pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang asam dan menghitung pH-nya, kemudian basa juga menghitung pH-nya, dan Ananda sudah mengerjakan beberapa latihan contoh-contoh tentang bagaimana menghitung pH asam dan pH basa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan teorinya dengan pelajaran kita dengan membahas teori asam basa. Sebelum itu kita ucapkan, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dan kita berdoa semoga video kali ini, pembelajaran kita kali ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita langsung saja masuk ke teori asam basa. Menurut teori asam basa ada 3 yang harus dibahas di sini, yang harus Ananda ketahui. Yang pertama namanya adalah teori asam basa menurut Arrhenius ya. Jadi ada 3. Yang pertama namanya teori menurut Arrhenius. Nah, teori asam basa menurut Arrhenius ya adalah teori asam basa yang definisinya sudah kita gunakan pada pertemuan yang lalu untuk mendefinisikan apa itu asam, apa itu basa gitu ya. Jadi menurut Arrhenius, asam adalah segala macam zat yang kalau dilarutkan di dalam air ya, asam itu kalau dilarutkan di dalam air dia akan melepaskan yang namanya ion hidrogen atau ion H positif. Jadi asam adalah dalam air melepaskan ion hidrogen atau H positif ya. Misalnya kalau dikatakan ya asam klorida HCl kalau di dalam air dia akan menjadi H positif ditambah dengan Cl negatif ya. H positif ini larutan, Cl negatif juga aqueous ya, aqueous. Nah, ini menurut Arrhenius. Kemudian misalnya ada H2SO4 ini dia akan melepaskan air sebanyak 2 H positif. Kenapa 2 ya? Karena H2SO4 jadi 2 H positif ditambah dengan sisanya dari H positif SO4 nya jadi 2 negatif. Itu masih ingat ya, ini pelajaran waktu kelas 10 dulu. Satu lagi misalkan ada H3PO4 asam fosfat. Nah, hanya ada 3, berarti 3 H positif, sisanya adalah PO4 3 negatif. Nah, ini menurut si Arrhenius, asam itu adalah yang dalam air melepaskan ion hidrogen atau H positif. Jadi menghasilkan H positif, maka dia dikategorikan asam. Kemudian basa adalah sesuatu zat atau segala macam zat yang kalau di dalam air dia melepaskan ion hidroksida ya. Hidroksida atau apa yang lalu? OH-. Jadi basa itu ciri-cirinya OH-. Ya, contoh umpamanya kalau ada NaOH larutan aqueous. Nah, dilarutkan dalam air dia akan menjadi Na positif. Nah, kenapa Na-nya positif, Pak? Karena OH-nya 1 biji, OH negatif. Nah, kalau umpamanya dia 2 BaOH 2 kali ya, aqueous, maka dia di sini Ba-nya menjadi 2 positif. Kenapa 2 positif, Pak? Iya, karena OH-nya 2 OH negatif. Kok bisa 2 ya? Ini BaOH 2 ya, BaOH 2 berarti 2 kali.
Terakhir umpamanya aluminium hidroksida Al ya, ini AlOH 3 kali ya. AlOH 3 kali. Aquo dilarutkan dalam air, hasilnya apa? Hasilnya menjadi Al3 positif aquo sama ditambah dengan 3OH negatif juga aquo. Nah ya, ini adalah teori Arrhenius yang pertama. Yang kedua adalah teori asam basa menurut si Bronsted, namanya Bronsted dan Lowry. Menurut Bronsted dan Lowry. Nah, Bronsted dan Lowry ini mengatakan asam itu adalah pemberi. Pemberi itu istilahnya adalah donor. Pemberi atau donor dari proton. Proton di sini adalah H+. Jadi ion hidrogen itu disebut nama lainnya juga proton. Kemudian basa adalah penerima atau istilahnya akseptor proton atau H positif. Jadi asam dan basa ini menurut si Bronsted dan Lowry dia acuannya adalah proton atau H positif ya, asam pemberi kemudian basa penerima. Nah di sini contohnya kalau kita, jadi selalu ya asam basa Bronsted dan Lowry ini selalu melibatkan persamaan reaksi ya, persamaan reaksi. Contoh umpamanya ada reaksi ya, ini sudah diketahui reaksinya, NH3 ditambah H2O ya menjadi NH4 positif ditambah dengan OH negatif, umpamanya seperti itu. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan siapa asam dan siapa basanya. Mana asam dan mana basanya. Nah, mudahnya yang pertama sekali, kalau dia reaksinya dia selalu dua gitu. Dua di kiri, dua di kanan tanda panah ya. Selalu aja kita hubungkan yang mirip antara di kiri dengan di kanan. Kalau NH3 N sama H ya, di kanan juga ada yang mirip seperti itu, N sama H, tapi bentuknya NH4 positif. Ya, ini mereka kita jadikan satu pasangan. Jadi NH3 sama dengan NH4 positif pasangannya. Ya, kemudian berikutnya adalah si H2O. H2O dan OH-. Ini juga satu pasangan. Ya kan? Karena apa? Karena mirip. Yang H2O itu ada H dan O, OH itu ada H dan O. Oke, sampai sini paham ya. Jadi pertama kita tarik dulu garisnya atau kita pasangkan dulu. Nah, untuk menentukan asam dan basanya yang mana bagaimana Pak? Asam itu pemberi. Pemberi itu biasanya dia memiliki ciri-ciri ya, namanya orang memberi biasanya itu dia kelebihan. Jadi yang namanya donor itu kelebihan proton, kelebihan H positif. Sementara penerima biasanya itu kecenderungannya adalah kekurangan. Ya, jadi kurang H positifnya atau lebih sedikit H positifnya. Nah, lebih sedikit H positif. Oke, sekarang kita cek dulu ya. NH3 sama NH4 hanya banyakan mana? NH3 hanya 3, NH4 hanya 4. Jadi lebih banyak NH4. Maka yang NH4 ini asam. Nah, NH3 basa. Nah, kalau H2O dan OH mana lebih banyak? H2O hanya 2, OH hanya 1. Maka yang H2O asam, yang OH- basa. Nah, gitu ya, bisa ya. Jadi ini disebut dia, jadi ada 2 asam dan 2 basa. Ya, basa pertama, basa NH3 ini kita sebut aja sebagai basa 1. NH4-nya asam 1. Yang H2O-nya asam 2, basa
OH- basa 2. Apa harus begitu? Ya, boleh saja yang H2O-nya yang pertama. Ya, boleh saja pasangan H2O dan OH- yang pertama, NH3 dan NH4 itu asam yang pertama, boleh, tidak masalah. Ya, jadi tidak masalah. Nah, jadi kemudian ya dari sini juga kita bisa menentukan nanti ada namanya pasangan asam basa konjugasi. Pasangan asam basa konjugasi. Pasangan asam basa konjugasi. Nah, dia punya dua ciri-ciri. Pertama, ciri-cirinya pasangan itu merupakan spesies yang mirip. Mirip itu artinya unsur-unsurnya sama ya. Ini ciri-cirinya ya. Unsur-unsurnya sama. Sebenarnya seperti cara yang tadi Bapak sudah jelaskan. Unsur-unsurnya sama. Kemudian yang kedua, dia memiliki perbedaan 1H positif. Ya, jadi ini ciri-ciri utamanya ya. Jadi pertama dia mirip, yang kedua dia memiliki perbedaan 1H positif. Kenapa ini penting dipelajari? Karena muncul di SBMPTN, muncul di tes-tes masuk PTN ya. Nah, contoh langsung, kalau tadi dalam soal ini ada NH3 dan NH4. Contoh ya, NH3 ya. NH3 dan NH4 ini mirip tadi. NH4 mirip kan? Ya, mirip lah unsurnya NH. Nah, ini kalau kita perhatikan, dia ada beda 1H positif. Maka ini disebut pasangan asam basa konjugasi. Kemudian si H2O dan OH-, H2O dan OH-. Ini juga pasangan asam basa konjugasi. Kenapa? Karena mirip dan beda 1H positif. Gitu ya. Misalnya lagi contoh ya. H2S umpamanya, nanti ada kamu kejumpa H2S dan HS-. Nah, ini juga mirip, H2HS, HS. Ini hanya 2, ini hanya 1, beda 1H positif. Namun seandainya nih ya, kamu diberikan H2SO4 dan SO4 2 negatif, apakah ini merupakan asam basa konjugasi? Pasangan asam basa konjugasi? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ini dan SO42- ini dia ada beda 2H positif. Ya, dia ini beda 2H positifnya. Jadi dia bukan pasangan asam basa konjugasi. Kalau untuk H2SO4 dan SO4 2-. Jadi dia bukan pasangan asam basa konjugasi kalau hanya lebih dari 1. Yang ketiga, masuk teori yang ketiga. Ini yang agak lebih luas teorinya, yaitu menurut Lewis, dan ini dia agak lebih harus ekstra ya dalam menjelaskannya, dalam memahaminya ya. Asam itu adalah penerima ya, dia di sini akseptor, penerima namanya pasangan elektron, penerima pasangan elektron tuh. Kemudian basa adalah pemberi pasangan elektron, pemberi pasangan elektron. Oke, di sini pasti nanti kamu timbul banyak pertanyaan, tapi Bapak mau mencontohkan langsung yang sering ya. Nah, ini yang sering muncul di soal, misalnya ya, antara NH3 dengan BF3 ini menjadi NH3BF3. Tapi di sini nanti yang kamu perlukan adalah struktur Lewis. Masih ingat nih pelajaran kelas 10 ya, struktur Lewis. Struktur Lewis ini yang diperlukan apa? Elektron valensi. Kalau N nomor atom 7,
H nomor atom 1, B nomor atom 5, F nomor atom 9. Ini kalau kamu masih ingat ya. Nah, kalau nggak ingat buka lagi nanti pelajaran kelas 10. Kalau 7 elektron valensnya berarti 25. Berarti 5 ini yang kita pakai nanti elektronnya. Kalau 1 ya 1. Kalau B5 berarti 23, 3 yang kita pakai. Kalau 9 berarti 27, 7 yang kita pakai. Ya. Nah, nanti kalau lupa ulang lagi pelajaran kelas 10 ya. Jadi kalau NH3 ya, NH3 itu N hanya 3, 1 2 3 kan gini. Ya kan? Nanti di sini kalau BF3 berarti BF3 1 2 3. Nah, seperti itu ya. Nah, ini. Nah, kemudian nanti N-nya di sini, N-nya di sini, N-nya di sini. Nah, di N ini ada satu pasangan elektron bebas. Ya. Satu pasangan elektron itu nanti akan diberikan kepada si B. Maka dia nanti jadi begini. Yes. Nah, ini seperti ini diberikan ke B. Nah, karena si N ini dia memberikan pasangan elektronnya kepada si BF3, maka dia ini basa. Kenapa? Karena dia punya satu pasangan elektron diberikan ke BF3, maka ini asam. Nah, seperti itulah teori menurut Lewis. Jadi ini teorinya memang Lewis ini dia lebih luas. Nggak mesti ada proton, nggak mesti ada OH-. Pokoknya asal ada pasangan elektron. Siapa yang memberikan pasangan elektron dia basa. Siapa yang menerima dia asam. Kuncinya struktur Lewis. Oke, demikian video ini. Kalau ada yang kurang jelas silahkan monggo ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum.